pembiayaan secara garis besar, lalu kemudian murabahah dan istisna kemarin. Nah, kita masuk sekarang ke pembiayaan ijaroh dan IMBT. Untuk pembiayaan ijaroh dan IMBT, kalau yang punya bukunya itu letaknya ada di halaman di halaman 137 ya, mulai dari halaman 137. Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan bank syariah masih fokus pada produk-produk murabahah. Pembiayaan murabahah sebenarnya punya kesamaan dengan pembiayaan ijaroh. Keduanya termasuk dalam kategori natural certainty contract. Artinya, tidak ada resiko yang dicampurkan sebetulnya di sana karena tidak ada yang berinvestasi satu sama lain, hanya merupakan kontrak jual beli. Yang membedakan keduanya adalah objek transaksi yang diperjualbelikan tersebut. Dalam pembiayaan murabahah, yang menjadi objek transaksi berupa barang, misalnya rumah, mobil, dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan ijaroh, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas jasa, artinya sewa-menyewa. Dengan pembiayaan murabahah, bank syariah hanya dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang, sedangkan nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani. Tapi dengan skim ijaroh, bank syariah dapat pula melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa. Nah, untuk pengertiannya bisa dilihat ada di layar Anda. Ijaroh adalah hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah. Jadi, setelah manfaat atas barang atau jasa tersebut tertransfer, maka Anda hanya tinggal melakukan pembayaran sewa atau upah, tanpa harus diikuti dengan pemindahan kepemilikan hak milik atas barang itu sendiri, ijaroh. Jadi pada dasarnya, menurut Fatwa Dewan Syariah, itu tadi kayak gitu ya kesepakatannya. Sementara, kalau kita lihat secara teknis, kita buka nih, apa aja sih yang merupakan komponen aspek akad ijaroh itu? Ada 3 komponen utama. Pertama, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Saya bacakan deskripsinya ya. Yang menyewakan wajib mempersiapkan barang yang disewakan untuk dapat digunakan secara optimal untuk penyewa. Misalnya, mobil. Anda rental mobil nih. Mobil yang disewa ternyata nggak bisa digunakan karena aki mobil tersebut lemah. Maka yang menyewakan wajib menggantinya. Jadi bukan kewajiban dari yang penyewanya. Bila yang menyewakan tidak dapat memperbaikinya, penyewa mempunyai pilihan untuk membatalkan akad atau menerima manfaat yang rusak. Bila demikian keadaannya, mungkin harga sewa masih bisa untuk dinegosiasi, mungkin bisa dibayar tidak penuh. Karena menurut beberapa ulama, kalau penyewa tidak membatalkan akad, harga sewa harus dibayar penuh. Sementara ulama yang lain berpendapat harga sewa dapat dikurangi dulu untuk biaya perbaikan kerusakan. Ini sendiri pernah terjadi nih di FEB. Sewa mobil, lalu kemudian mobilnya rusak, padahal sudah diminta untuk dicek dulu mobilnya di bengkel. Tapi karena harus keluar biaya, maka jadi ada pengurangan. Hak dan kewajiban kedua belah pihak tadi sudah ya. Nah, lalu yang kedua, kesepakatan tentang harga sewa. Misalnya dikatakan, saya sewakan mobil ini selama 1 bulan dengan harga sewa RPX. Bila si penyewa ingin memperpanjang masa sewanya, dapat saja harga sewanya berubah. Bahkan yang menyewakan dapat saja meminta harga sewa 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, saya juga pernah nih mengalami kondisi kayak gini. Pergi nganterin mahasiswa untuk lomba nih, nyewa minibus punya Bluebird, namanya Big Bird. Lalu kemudian si minibus itu karena ada kejadian yang mengharuskan kita melayat pulang dari lomba tersebut, ditambahkan di charge kalau memang jamnya lebih. Tapi alhamdulillah kita bisa sampai lebih cepat karena kita selesai dari acara
langsung belum selesai acaranya, maksud saya langsung pulang ke Bandung gitu. Kita waktu itu lagi ada acara lomba di Jakarta. Nah, bagaimana dengan praktik para penjahit nih? Misalnya menjelang Lebaran, yang menentukan harga jahit makin tinggi ketika makin dekat dengan Lebaran. Nah, ini menarik untuk dikaji nih. Ulama mazhab memberikan keleluasaan dalam menentukan harga sewa semacam itu. Contoh dari ulama Al-Jizairi, jika Anda menjahitkan bajuku hari ini, upahnya 1 dirham. Jika Anda menjahitkan bajuku besok, upahnya setengah dirham. Jika Anda tinggal di rumah ini sebagai tukang besi, sewanya 10 dirham. Jika Anda tinggal di rumah ini sebagai penjual minyak wangi, sewanya 5 dirham. Jadi dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh penyewa. Bagaimana pula dengan kebiasaan sebagian orang yang naik beca atau ojek tanpa kesepakatan harga terlebih dahulu? Nah, kalau kita mah naik ojek online udah tahu kan tarifnya, sementara kalau misalnya kita milih naik ojek, kalau misalnya buru-buru, minta dianterin bang langsung. Nah, kadang-kadang kan kita nggak tahu nih kedudukan hukumnya seperti apa. Di sini dijawab, pada prinsipnya upah harus diketahui terlebih dahulu. Nah, kebiasaan nih, saya juga kalau misalnya naik angkot, Anda naik angkot nih, sebelum Anda bayar tanya dulu, kalau dari ini berapa tadi gitu. Jangan dikira-kira, soalnya kalau dikira-kira bisa jadi ada 2 tipe, soalnya kan tukang angkot juga ada yang soleh, ada yang nggak soleh gitu. Tukang angkot juga punya persepsi kayak gitu terhadap penumpangnya, ada penumpang yang soleh, ada yang enggak gitu. Ada yang bayar uangnya kurang terus lari gitu, ada yang bayar uangnya kurang terus pura-pura nggak dengar waktu dipanggil gitu kan. Nah, tapi ada juga yang begitu pas turun tuh, dia nanya dulu, Pak, tadi dari situ tuh berapa ya? Nah, biar jelas aja. Jadi dia udah bisa nyiapin ongkosnya gitu. Daripada dia keburu ngomel duluan atau kita keburu ngerasa pas besoknya kita naik angkot yang berbeda, loh kok dengan rute yang sama biayanya lebih murah daripada yang kemarin kayak gitu. Nah, fatwa ulama menjelaskan bahwa harga sewa yang lazim yang berlaku bila tidak ditentukan di muka. Bila manfaat telah dinikmati, harga sewa tidak ditentukan, maka sewa untuk manfaat yang sama harus dibayar. Oke, sekarang jenis barang atau jasa yang dapat disewakan. Nah, kalau kayak gini berarti kita bisa langsung membahas ke tabel ini ya. Ijarah versus leasing. Karena ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang yang menyamakan ijarah ini dengan leasing. Pada dasarnya, walaupun terdapat kesamaan antara ijarah dengan leasing, tapi ada beberapa karakteristik yang membedakannya. Nah, tabel ini bisa mencermati perbedaan ijarah dengan leasing dari sudut pandang objek, metode bayar, transfer of title, sewa beli, sell and leaseback. Kita mulai satu persatu ya. Kalau dari objek, ijarah itu yang dirasakan adalah manfaat barang dan jasa, sementara leasing yang dirasakan adalah manfaat barang saja. Bila dilihat dari segi objek yang disewakan, leasing hanya berlaku untuk sewa-menyewa barang saja. Di lain pihak, dalam ijarah, objek yang disewakan bisa berupa barang maupun jasa atau tenaga kerja. Contoh, misalkan Ahmad menyewa mobil X pada Toyota Rent a Car untuk 2 hari dengan tarif 1 juta per hari. Berarti kalau 2 hari 2 juta ya. Dengan mobil tersebut, Ahmad berencana untuk pergi ke Bandung. Bila ternyata Ahmad tidak pergi ke Bandung, tetapi hanya ke Bogor, Ahmad tetap harus membayar sewa mobil tersebut seharga 1 juta per hari. Dengan demikian, penentuan harga sewa pada kasus di atas tergantung pada lamanya waktu sewa, bukan pada apakah mobil tersebut dapat mengantarkan kita ke Bandung atau tidak. Jadi nggak ngaruh kalau misalnya jalannya kosong, terus Anda mau belok-belok dulu ke Depok misalnya, atau ke Bekasi dulu, juga itu bebas. Yang penting patokannya tidak lebih dari hari yang ditentukan. Gitu. Nah, itu udah ngebahas sampai metode pembayaran ya. Sekarang transfer of title. Oh, tunggu sebentar. Nah, ada juga contoh ijarah yang not contingent to performance, sama dengan contoh Ahmad.
Kalau contoh jualah, misalnya, Ahmad ingin pergi ke Bandung bersama keluarganya. Karena tidak ingin mengemudikan mobilnya sendiri, ia menghubungi perusahaan travel. Kepada perusahaan travel, Ahmad mengatakan, "Tolong antarkan saya beserta keluarga ke Bandung dengan mobil perusahaan Anda. Kalau Anda bisa mengantarkan kami ke Bandung, Anda akan dibayar Rp500.000. Dalam akad tersebut, pembayaran sewa tidak bergantung pada berapa lamanya mobil itu digunakan oleh penyewa, tapi tergantung dengan performance-nya, apakah benar bisa nganterin ke Bandung atau enggak. Kalau ternyata cuma sampai Bogor, Ahmad nggak perlu bayar, gitu. Nah, sekarang masuk ke transfer of title. Yang contoh tadi terakhir, yang 500.000 itu, nah itu untuk leasing. Kalau yang ijaroh itu, yang hari tadi ya, yang pertama. Terus ini transfer of title. Dari aspek perpindahan kepemilikan, dalam leasing kita kenal ada dua jenis, operating lease dan financial lease. Dalam operating lease tidak terjadi pemindahan kepemilikan aset. Tuh, operating lease itu ijaroh ya, tidak ada. Lalu kemudian dalam financial lease, di akhir periode sewa, si penyewa diberikan pilihan mau dibeli atau tidak barang yang disewa tersebut. Jadi, transfer of title masih berupa pilihan dan dilakukan di akhir periode. Namun, di Indonesia, dalam financial lease sudah tidak ada opsi lagi untuk membeli atau tidak membeli, karena pilihan untuk membeli atau tidak membeli itu sudah dikunci di awal periode. Nah, ini yang menyebabkan kemacetan, yang menyebabkan volume kendaraan lebih banyak. Dari tahun 2004, semenjak ada kebijakan suku bunga rendah untuk cicil motor, ada sisi positifnya. Orang jadi bisa lebih produktif. Untuk yang memang niat untuk produktif ya. Motor misalnya dipakai untuk ngojek dan lain sebagainya. Lalu kemudian kendaraan truk itu dipakai untuk usaha gitu. Tapi ada juga yang malah untuk nambahin koleksi pribadi. Nah, ini yang bikin menjadi menjadi menumpuk volume kendaraan, akhirnya macet. Padahal jalan kurang lebar gimana kan? Cuman orang-orang karena merasa tidak nyaman kalau kita naik kendaraan umum, lama nyampenya, tidak bisa nyimpang-nyimpang. Lalu kemudian waktu itu tergantung banget sama kendaraan umum yang mereka juga tidak disiplin. Akhirnya memilih untuk punya kendaraan. Coba deh Anda perhatikan. Di dalam mobil kalau lagi macet gitu, kalau lagi macet itu biasanya satu mobil itu isinya satu. Padahal kalau misalnya jalan aja ya sistem angkutan umum, lalu kemudian orang-orang tidak memikirkan egonya, mungkin bisa satu mobil itu isinya 4 atau 6. Makanya muncul model-model bisnis baru yang awalnya mulai ada Uber, lalu kemudian bisa nyewain ke teman-teman juga, bisa juga punya kenalan baru karena tiba-tiba mobilnya jadi taksi yang ngajakin berangkat bareng gitu. Nah, itu karena keprihatinan terhadap kondisi yang ditimbulkan oleh hal-hal seperti ini. Oke, kita balik lagi ke teori. Nah, ijaroh sebetulnya sama seperti operating lease, yakni tidak ada transfer of title baik di awal maupun di akhir. Namun demikian, pada akhir masa sewa, bank bisa menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan dikenal ada yang namanya IMBT, Promise to Sell or Hibah at the beginning of the period. Jadi artinya ada janji gitu, bisa dijual atau diberikan saja. Tapi itu pun berupa pilihan, kayak gitu. Oke, sekarang kita mulai lease and purchase. Lease and purchase, sewa beli. Variasi lainnya dari leasing adalah lease purchase, sewa beli, yakni kontrak sewa sekaligus beli. Dalam kontrak sewa beli ini, perpindahan kepemilikan terjadi selama periode sewa secara bertahap. Nah, bila kontrak sewa beli ini dibatalkan, hak milik barang terbagi antara milik penyewa dengan milik yang menyewakan. Kebayangkan riweuhnya? Dalam syariah, akad lease dan purchase ini diharamkan karena adanya two-in-one. Pernah saya bahas waktu pertemuan ketiga kalau nggak salah tentang transaksi yang dilarang. Nah, two-in-one itu
secara kualitas, kuantitas, waktu penyerahan itu sama gitu. Ada 2 akad dalam satu waktu. Itu tidak boleh. Syafqatain fi al-syafqah. Nah, ini menyebabkan goror dalam akad, yakni ada tidak kejelasan akad. Apa yang berlaku? Apakah akad sewa atau akad beli gitu. Sell and lease back. Oke, sell and lease back terjadi bila misalnya saya menjual barang ke misalnya saya kasih contoh ke tetangga saya ya. Tetapi karena saya ingin memiliki barang tersebut, tetangga saya menyewakan kembali ke saya dengan kontrak financial lease. Sehingga saya punya pilihan untuk memiliki barang tersebut di akhir periode. Skema kontrak di atas adalah halal. Sekarang misalkan A menjual barang, saya menjual barang seharga 120 juta secara cicilan kepada tetangga saya dengan syarat bahwa tetangga saya harus kembali menjual barang tersebut secara tunai seharga 100 juta. Kasihan kan, jadi sudah mah dia harus bayar secara mencicil, nanti dia harus bayar secara tunai. Transaksi ini haram hukumnya karena ada persyaratan bahwa saya bersedia menjual barang ke tetangga saya asalkan tetangga saya kembali menjual barang tersebut kepada saya. Itu ada permainan di situ. Yang untung saya. Dalam kasus di atas disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2 dilakukan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun. Kan dalam istilah fikih jual beli seperti ini tidak boleh dilakukan ya. Ingat kuantitas, kualitas, waktu, dan waktu penyerahan. Bila 2 akad di atas tidak saling dikaitkan berlakunya, baru dibolehkan. Di skema akad di bawah ini misalkan halal bila tidak terjadi hal yang tadi. Nah, skema al-ijaroh. Kita lihat di sini ya, skema al-ijaroh. Kenapa ada gambar titik-titik itu di objek sewanya? Karena belum tentu bisa menjadi hak milik atau masih berupa pilihan gitu. Yang pertama, kita lihat arahnya nasabah. Nasabah melakukan permohonan pembiayaan ijaroh. Kepada siapa? Kepada bank syariah. Lalu kemudian bank syariah menghubungi supplier atau penjual atau pemilik untuk membeli objek yang disewakan. Yang ketiga, bank syariah menetapkan skema ijaroh atau IMBT kepada nasabah. Yang keempat, tuh lihat, nanti pilihan antara bisa menjadi miliknya bank syariah atau dari supplier objek sewa ini bisa langsung menjadi miliknya nasabah. Nah, ini kalau di yang tadi itu di PowerPoint kan cuma kelihatan gambar titik-titik aja ya. Kalau di sini lebih enak nih. Ada gambar orangnya, ada penjelasan di sini. Makanya tadi saya sarankan di grup beli aja bukunya. Gak mahal dah, lagian juga kan untuk menunjang Anda belajar gitu. Untuk hitungan juga di sini nanti ada ada format yang bisa diisi pakai pensil atau bisa Anda salin dulu template-nya di Excel. Sebenarnya untuk pembahasan ijaroh ini paling banyak, bahkan di akhir pembahasan proses pembiayaan ini di buku mah itu nanti Anda harus bertindak sebagai customer service. Jadi Anda tuh harus menentukan skema mana ya yang cocok, ini masuknya kemana gitu. Ini akan jauh lebih menarik sih sebenarnya. Jadi sekalian belajar praktek juga, mana tahu memang udah ada yang minat untuk jadi pegawai bank. Jadi nanti begitu pas ditanya, ngerti nggak ijaroh itu apa, bedanya apa dengan murabahah dan istisna. Udah pernah latihan gitu. Nah, lihat di sini ijaroh. Manfaat barang, ijaroh murni, manfaatnya nih. Pola-pola pembiayaan ijaroh. Bagannya kan kalau di sini turun ke bawah ya, hierarki. Kalau di sini enggak, dia proses gambarnya.
Dia lihat dari halaman 148. Nah, kita mengelompokkan ijaroh itu berdasarkan 3 jenis. Pertama, dari segi manfaat barangnya, itu terdiri dari ijaroh murni, al-ba'i wal ijaroh, lalu bayar dengan cicilan. Lalu al-ijaroh paralel, bayar akhir lamsam kontrak, atau bayar dengan cicilan atau muajal. Yang B, yang B, IMBT. IMBT itu ijaroh mutahiyah bitamlik. Nah, ada al-ba'i wal IMBT, ada IMBT paralel. Yang kedua, berdasarkan manfaat tenaga kerja. Kayak Anda outsourcing gitu. Al-ijaroh wal ijaroh, subkontrak. Bayar di akhir lamsam atau bayar dengan cicilan atau muajal. 3, dari segi metode pembayaran. Contingent to performance berupa barang dan tenaga kerja. Not contingent to performance juga sama, berupa barang tenaga kerja. Bentar. Oh, ini sudah selesai. Tunggu sebentar. Berarti tidak dijelaskan deskripsinya, biar saya bacakan dulu ya untuk deskripsinya. Ijaroh muntahiyah bitamlik. Al-ba'i wal ijaroh muntahiyah bitamlik merupakan rangkaian 2 buah akad, yaitu akad al-ba'i dan akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Dalam ijaroh muntahiyah bitamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari 2 cara berikut ini. 1. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. 2. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa, alternatif yang pertama tadi, biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa, alternatif yang kedua, biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Jadi lancar gitu pinjamannya, cicilannya. Pada al-ba'i wal ijaroh muntahiyah bitamlik dengan sumber pembiayaan dari Unrestricted Investment Account atau URIA, pembayaran oleh nasabah dilakukan secara bulanan. Pokoknya apapun yang cicilan itu pasti dibiayainya dengan URIA ya. Oke. Nah, ini paling mana ya? Nah, ada kombinasi skema akad ijaroh dan IMBT. Saya kasih contoh soalnya aja ya. Saya bacakan contoh soalnya. Ijaroh murni, ijaroh bil ijaroh, bayar dengan cicilan yang ini. Pelaku adalah bank. Bank bertindak sebagai pesewa. Pemberi sewa sebagai penyewa. Pemberi sewa bertindak sebagai yang menyewakan kepada bank. Transaksi, bank menyewa barang kepada pemberi sewa dengan pembayaran sewa di muka untuk periode tertentu. Contoh ya di sini ya, ijaroh, bil ijaroh atau ijaroh murni. Bapak Ahmad hendak menyewa sebuah ruang perkantoran di sebuah gedung selama 1 tahun mulai dari tanggal 1 Mei 2020 sampai 1 Mei 2021. Pemilik gedung menginginkan pembayaran sewa secara tunai di muka sebesar 240 juta rupiah. Dengan pola pembayaran tersebut, kita cek kemampuan keuangannya Pak Ahmad. Tidak mungkin kalau dia bayar cash. Bapak Ahmad hanya dapat membayar sewa angsuran per bulan. Untuk memecahkan masalahnya ini, Bapak Ahmad datang ke Bank Syariah supaya diberi pembiayaan. Analisa bank dalam memberikan pendanaan dengan memperhitungkan kebutuhan, nasabah, serta required rate of profit, ingat 20% seperti biasa, kalikan dulu 20%-nya dengan 240 juta. Lalu kemudian, 240 juta jadi ditambah dengan tadi required rate-nya dapat 48 juta, dijual kembali atau disewakan kembali kepada Pak Ahmad sebesar 288 juta. Pak Ahmad mampunya bayarnya selama 1 tahun, langsung dibagi dengan 12. Berarti per bulannya Pak Ahmad harus bayar 24 juta. Gitu.
contoh kasus lagi. Ijaroh bil ijaroh, bayar di akhir lamsam. Oke. Untuk bayar di akhir lamsam, contohnya. Nah, nih, Pak Ahmad, dengan biaya yang sama seperti tadi ya, Pak Ahmad hendak menyewa sebuah ruang perkantoran selama 3 bulan saja. 3 bulan, kalau tadi kan setahun ya, sekarang 3 bulan. 1 Mei, ini yang IMBT ya berarti. Tunggu. Oh enggak, ijaroh bil ijaroh, tapi bayarnya lamsam. Nah, lalu kemudian kalau 3 bulan berarti dari 1 Mei 2020 sampai 1 Agustus 2020, pemilik gedung menginginkan pembayaran sewa secara tunai di muka sebesar 80 juta. Dengan pola pembayaran tersebut, nggak mungkin Pak Ahmad bisa bayar tunai, sehingga datang ke bank. Sekarang kita hitung required rate of profit-nya 20%, kalikan dengan 80 juta. Nah, totalnya adalah 16 juta. Jadi, bank itu bisa menjual atau menyewakan kembali, ke Pak Ahmad 80 ditambah 16 juta. Dibagi aja selama 3 bulan, 96 juta dibagi 3 bulan. Jadi, besarnya sewa yang harus dibayar nasabah per bulan adalah secara sekaligus. Pak Ahmad bilang tidak secara menyicil, tapi mampunya nanti di akhir gitu. Di akhir 3 bulan itu selesai. Kalau tidak secara sekaligus, seperti biasa dibiayainya dari RIA, Restricted Investment Account. Nah, sekarang kita masuk ke ijaroh muntahiyah bitamlik. Nah, al-ijaroh, al-ba'i wal ijaroh muntahiyah bitamlik merupakan rangkaian 2 buah akad, yakni akad al-ba'i dan akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari 2 cara berikut ini. Yang pertama, pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa, atau pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa biasanya diambil kalau kemampuan penyewa untuk membayar sewa relatif kecil, sementara pilihan untuk menghibahkan barang di akhir biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif besar. Kayaknya nggak jauh beda dengan yang tadi ya. Nah, kita cari yang ada ininya ya. Contoh ijaroh muntahiyah bitamlik. Bapak Hasan hendak menyewa sebuah ruko selama 1 tahun mulai dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai 31 Juli 2021 dan bermaksud membelinya di akhir masa sewa. Jadi nyewa dulu, nanti belinya di akhir masa sewa. Pemilik ruko menginginkan pembayaran sewa secara tunai di muka sebesar 2 miliar dan 2 miliar di akhir masa sewa untuk membeli ruko tersebut. Atau bila ruko tersebut dibeli langsung pada tanggal 1 Agustus, pemilik ruko bersedia menjualnya dengan harga 3,5 miliar saja. Jadi nggak jadi 4 juta, 4 miliar, tapi 3,5 miliar. Dengan pola pembayaran seperti di atas, kemampuan keuangan Bapak Hasan tidak memungkinkan. Bapak Hasan hanya dapat membayar sewa secara cicilan sebesar 300 juta per bulan dan membeli ruko di akhir masa sewa. Jadi Bapak Ahmad datang ke Bank Syariah meminta pembiayaan sebesar 2 miliar di awal dan 2 miliar di akhir. Jadi nggak ngambil opsi yang 3,5 miliar itu. Bank Syariah menginginkan persentase keuntungan 20% sama seperti biasa dari pembiayaan yang diberikan. Jadi kita jumlahkan dulu harga beli tunainya. Nah, tunggu sebentar. Oke. Oh, ternyata bank mensugestikan, Pak, daripada Bapak bayar 2 miliar lebih mahal, nggak apa-apa, 3,5 miliar aja, Pak. Tapi ini ada pilihannya. Keuntungan bank ketika menyewakan sebesar 100 juta. Tapi nanti keuntungan bank ketika menjual, minta dong 600 juta, gitu.
Jadi dibagi 2, si 20% itu dibagi 2 ketika menyewakan sebesar 2,857% dan ketika menjual sebesar 17,143%. Gitu. Dua-duanya pengalinya adalah 3,5 miliar. Nah, keuntungan bank ketika menyewakan setelah dihitung adalah sebesar 100 juta rupiah. Keuntungan bank ketika menjual sebesar 600 juta, lumayan kan? Nah, total harga barang dari 3,5 M itu jadi 4,2 M. Bapak jadi banknya untung, bapaknya juga untung karena nggak bayar 4 miliar gitu. Pembayaran sewa cicilan 300 miliar per bulan, ditambah pembelian ruko di akhir masa sewa, total kemampuan bayar 4,2 M. Bayarnya nanti di akhir lagi, nunggu usahanya maju dulu gitu. Oke, ada di sini pembayaran IMBT paralel. Nah, di sini IMBT paralel nih, yang di bawah sini. Nah, kalau IMBT paralel ini merupakan kombinasi antara sewa-menyewa dan jual-beli atau hibah di akhir masa sewa. Ijaroh muntahiyah bitamlik terjadi kepemindahan hak milik dengan cara ijaroh dengan janji akan menjual pada akhir masa sewa, atau B. Ijaroh dengan janji untuk memberikan hibah pada akhir masa sewa. Nilai sewa yang berlaku harus berdasarkan harga barang dan besarnya cicilan barang tersebut, sehingga dapat diketahui berapa harga jual di akhir masa menyewakan atau apakah dapat langsung dengan hibah. Jadi harus transparan harganya, mau di awal atau di akhir juga, skemanya kalau di awal berapa, di akhir berapa. Pada ijaroh muntahiyah bitamlik dengan sumber pembiayaan uria karena mencicil, maka pembayaran oleh nasabah harus dilakukan secara bulanan. Hal ini karena pihak bank harus mempunyai cash in setiap bulan untuk memberikan bagi hasil kepada para nasabah yang dilakukan secara bulanan. Tuh. Kita lihat contohnya. Masih Bapak Hasan juga yang menyewa ruko. Ada 2. IMBT paralel dengan janji untuk menjual barang tersebut di akhir masa sewa. Nah, contohnya adalah Bapak Hasan ingin menyewa ruko selama 1 tahun. 1 tahun lagi nih. Dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai 1 Agustus 2021. Dan bermaksud membelinya di akhir masa sewa. Pemilik ruko ingin pembayaran sewa secara tunai di muka 2 miliar dan di akhir 2 miliar. Dengan pola pembayaran, menurut Pak Hasan tidak sanggup, sehingga akhirnya Pak Hasan datang ke bank syariah dan Pak Hasan menyampaikan bahwa saya hanya mampu membayar sewa cicilan 300 juta rupiah per bulan. Beli rukonya nanti lagi di akhir masa sewa. Sehingga Bapak Hasan minta pembiayaan dari bank syariah 2 miliar di awal dan 2 miliar di akhir. Sementara bank syariah menginginkan persentase keuntungan 20% seperti biasa. Nah, untuk skema seperti ini dia bilang dia sudah statement nih bahwa dia sanggup 300 juta. Maka harga sewa 1 tahun di muka 2 miliar. Nah, lalu kemudian harga ruko di akhir sewa 2 miliar lagi. Keuntungan bank tinggal si 4 miliar dikali 20%, jadi totalnya adalah 800 juta, maka Pak Hasan harus membayar 4,8 M ke bank. Nah, IMBT paralel dengan janji untuk menjual barang tersebut di akhir. Jadi, bayar 4,8 bisa langsung memiliki barang tersebut di akhir. Dibantu untuk nyicil ke pemilik rukonya, terus bisa memiliki juga di akhir. Dibayar lagi per bulan, jadi udah tenang, udah pasti. Yang kedua, IMBT paralel dengan janji untuk membeli barang secara hibah di akhir masa sewa. Contoh, dengan semakin pesatnya, alhamdulillah bukan Pak Hasan lagi nih, kemajuan usaha Bapak Manawir di bidang penjualan komputer, maka Bapak Manawir memerlukan mobil untuk kegiatan operasional toko. Bapak Manawir membutuhkan mobilnya itu tanggal 1 April dengan cara menyewa selama 1 tahun, kemudian membelinya di akhir masa penyewaan tersebut, mirip-mirip dengan kasus yang Pak Hasan tadi ya.
yang paling terakhir tapi. Nah, penjual mobil menginginkan pola pembayaran sewa tunai di muka sebesar 60 juta dan 90 juta di akhir masa sewa untuk dapat memiliki mobil tersebut. Jadi total 150. Menurut Pak Manawir, saya nggak akan sanggup kalau seperti itu, sehingga beliau datang ke Bank Syariah dan Pak Manawir menyampaikan saya hanya mampu bayar cicilan sebesar 15 juta. Jadi Pak Manawir mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah. Bank Syariah menginginkan persentase keuntungan 20% dari harganya tadi 90 ditambah 60. Oke, 150 juta berarti ya. Keuntungan banknya adalah 150 juta dikali 20%, yaitu 30 juta rupiah. Jadi total harga barang 150 ditambah 30 adalah 180 juta. Nah, kemampuan membayarnya Pak Hasan ini adalah bayar 15 juta per bulan. Pembelian ruko di akhir masa sewa. Oke, gitu. Dengan analisis tersebut, maka bentuk pembiayaan yang diberikan adalah IMBT paralel dengan janji untuk memberi hibah di akhir masa sewa. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada dong, pasti ada ya. Karena memang udah mulai banyak sekali variasi pertanyaan ini. Kita lihat di sini ada metode pembayaran juga, kontingen to performance, ada manfaat orang. Di mana di sini materinya ya? Karena di sini lebih banyak hitungan dan studi kasus akhirnya. Nah, mungkin kalau untuk yang manfaat orang atau tenaga kerja itu berupa outsourcing dan membayar gajinya itu kesepakatan dengan pemberi, maksudnya yayasan penyalurnya gitu. Tenaga kerja outsourcing atau mungkin CS, lalu kemudian parkir, apa aja yang nggak terikat pokoknya. Jadi kita bisa bayar nanti begitu pas dia selesai pekerjaannya per bulan. Nah, tapi dilihatnya berdasarkan, bisa ada yang berdasarkan performance, bisa juga berdasarkan waktu penyelesaian. Untuk tenaga kerja sendiri nih ya, biar ada kebayang, tenaga kerja yang dibayarnya sesuai dengan selesainya, mau itu barangnya bagus hasilnya atau tidak. Contohnya adalah pegawai bangunan, nyelesain gitu ya borongan, tapi begitu pas udah selesai, awal-awal bagus, begitu jalan setahun udah ada retakan, udah ada yang bocor, kita udah terlanjur bayar kan ya, karena memang di awal memang disepakatinya adalah net contingent to performance yang benar. Ini singkatan dari yang tadi ya, melihat langsung. Nah, ini udah saya jelasin tadi sebenarnya. Juga sama, ini singkatan bagannya, ini singkatan istilahnya. Tapi untuk kasus-kasusnya tadi sudah saya jelaskan. Alhamdulillah habis. Akhirnya materi pembiayaan sudah selesai. Kalau misalnya nanti Anda buka lagi slide, ada slide yang ke-7, pembiayaan mudorobah, bukan, pola perhitungan pembiayaan kalau nggak salah ya. Tunggu sebentar, saya di ensure dulu deh. Kita lihat ya, adanya itu di mana ya? Coba saya buka. Nah, adanya itu di... Nah, nanti Anda cek lagi Google Drive yang kemarin, lihat ada akad pembiayaan pada Bank Syariah. Isinya sampai ke pembahasan ijaroh sama dengan yang sudah saya jelaskan di 3 rekaman sebelumnya, yang sekarang, terus yang sebelum ini, terus yang minggu lalu yang tanpa wajah gini. Lalu kemudian yang perbedaannya adalah sudah ada pembahasan mengenai mudorobah. Tapi untuk pembahasan mengenai mudorobah, insya Allah baru akan saya sampaikan nanti ya. Nanti pada saat Anda masuk ke perkuliahan minggu depan, sambil minggu depan saya kasih tugas. Jadi untuk minggu ini, tugasnya hanya menjawab forum diskusi aja. Sisanya adalah ya Anda akan lebih banyak mempelajari apa yang sudah saya sampaikan. Makanya saya sarankan barusan di grup, beli saja bukunya, karena akan lebih banyak latihan soal, hitungan-hitungan yang lebih rinci lagi di buku. Oke, atas perhatiannya saya aturkan terima kasih.
semangat kuliahnya, semangat belajarnya, meskipun kadang-kadang ada permintaan video conference yang bentrok kayak tadi, tapi kalau saya sendiri sih nggak masalah, masih punya solusi-solusi yang lain, selama kaliannya juga semangat. Oke, untuk nilai UTS, nah mohon maaf itu masih dalam proses mencicil ya, karena ternyata setelah saya baca ulang, ada mahasiswa yang bukan cuman dia copy paste dari entahlah dari internet atau mungkin dari temennya, tapi yang bikin saya kecewa adalah nyimpennya aja nggak rapih gitu. Anda ngerjain nomor 1, Anda sudah jawab, tapi pas di nomor 2, Anda bilang ini jawaban nomor 1 juga, kan pusing jadinya saya. Anda jahat, saya sudah berusaha mengoreksi, tapi sama Anda dikasih kerjaan tambahan, kudu baca ulang dari awal. Itu ada beberapa yang kayak gitu. Oke, jadi untuk UTS sendiri yang sabar aja. Saya juga karena ini berupa rekaman, berarti pada saat besok Anda kuliah, saya akan pergunakan waktu untuk mengoreksi UTS Anda. Lanjut lagi. Oke, atas perhatiannya saya aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.